Tiga serangkai iman, Pak. Iman itu tidak berdiri sendiri. Iman itu didirikan dengan tiga pondasi. Pondasi pertamanya hati. Hati dulu, benarkan dulu oleh hati. Kalau sudah benar hatinya, maka benar ucapannya. Kalau sudah benar hatinya, maka benar perbuatannya. Ala inna fil jasadi mudghah fa idza salahat salahal jasadu kullu fa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya qalb. Di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, baik seluruhnya. Kalau daging itu jelek, jelek seluruhnya. Ala wahya qalb. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Yang buat kita baik hati, Pak. Yang buat kita jelek juga hati. Yang buat kita mau duduk di sini ini hati kita. Yang membuat orang itu masih tidur sampai jam segini enggak sholat subuh itu juga hatinya. Hati. Maka kita bersyukur kepada Allah. Hati kita diberikan hidayah dengan iman. Cukupkah iman? Belum. Maka iman harus ada amal soleh. Amal soleh tanpa iman juga gagal. Jadi harus berjalan bersamaan, harus jalan bergandengan antara iman amal soleh, iman amal soleh. Nah, maka hari ini kita akan bahas tentang iman. Iman itu satu keyakinan, iman itu satu dasar, pondasi kita berbuat iman. Kita sholat dengan iman, kita puasa dengan iman, kita haji dengan iman, kita sedekah dengan iman, kita zakat dengan iman. Iman itulah pondasinya, dasarnya. Jangan sempatnya bergeser. Tapi kata Nabi, iman itu naik dan turun. Al-imanu yazidu wa yankus. Iman kadang naik, kadang turun. Ibu-ibu berpikir, iman itu naik turun macam harga cabai juga. Terserahlah macam mana mau mendekatkannya. Iman itu kadang naik, kadang turun. Apa tanda iman orang itu naik? Tanda iman orang itu naik, ibadahnya meningkat. Kalau banyak ibadahnya, sholat sunatnya banyak dia kerjakan, puasa sunatnya banyak dia kerjakan, sholatnya lama di masjid, itu tanda iman lagi naik. Kalau tanda iman lagi turun, menurun ibadahnya. Sholat mau cepat-cepat, sholat juga, Pak. Sholat juga. Kalau orang udah beriman itu bukan nggak sholat, sholat, cuman sholatnya terburu-buru, cepat-cepat. Ah, itu sholatnya. Nggak sabar. Nggak ada lagi mau duduk berzikir-zikir itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi mau doa-doa itu nggak ada lagi. Pokoknya assalamualaikum, assalamualaikum, bar. Assalamualaikum, assalamualaikum, bar. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan Allah, orang yang munafik itu sholat, tapi sholatnya malas. Yang nggak sholat orang kafir, Pak. Yang membedakan orang beriman dengan orang kafir sholatnya. Lalu yang membedakan orang beriman dengan orang munafik, nah itu dia. Orang beriman, orang kafir tidak sholat. Orang kafir tidak sholat. Yang nggak sholat, nggak puasa, no way, kafir. Jadi orang kafir itu bukan cuma orang Kristen, maaf. Bukan cuma orang Buddha, Pak. Jangan salah kita. Bukan cuma orang Hindu, bukan. Orang yang nggak sholat kafir. Kata siapa? Kata Nabi. Nabi yang bilang itu. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharo. Barang siapa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Kalau nggak sengaja enggak. Barang siapa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, jatuh kafir yang nyata. Jadi jangan asal orang kafir, Kristen kafir, Hindu kafir, Buddha kafir. Banyak orang yang ngaku Islam tapi kafir. KTP-nya Islam, tapi sholat enggak. Itu kata Nabi, bukan kata saya. Saya hanya menyampaikan saja. Saya menyampaikan. Jangan kafir enggak sholat. Itu udah dibilang Nabi. Orang munafik sholat. Bedanya sholat orang munafik dengan orang beriman apa dalam Al-Quran? Orang yang munafik sholatnya kosala, malas. Nah itu dia, Pak. Ini biar kita bahas nih Ustaz Abdullah ya. Nah, kita bahas ini. Orang munafik sholat tapi malas. Orang munafik zikir tapi sedikit. Nah ini yang mau kita bahas nih. Kita jangan sampai yang udah masuk masjid ini kan udah lepas dari golongan kafir nih. Udah lepas.
Kita yang sudah masuk masjid, ya sudah sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, kita udah masuk ke dalam masjid ini, kita alhamdulillah sudah lepas dari golongan orang kafir. Lepas kita udah. Nah, cuman munafik kita lepaskan lagi itu, kita buang lagi. Kita bilang munafik, harus tahu kita tanda-tanda munafik itu apa, supaya kita tidak jadi orang munafik. Harus tahu tanda-tandanya. Maka kata Allah, dari sekian banyak tanda-tanda orang munafik menurut Rasul dan Allah, salah satu beberapa tanda-tandanya, yang pertama orang munafik itu kalau sholat malas. Itu di Quran. Malas. Bukan nggak sholat tapi malas. Apa tanda malas? Zuhur dikerjakan, asar lewat. Maghrib dikerjakan, isya ketinggalan. Nah, itu malas Pak namanya. Itu satu tanda-tanda malas. Jadi kalau ada yang begitu, Islam masuk kategori munafik. Sholat yang tidak lengkap yang 5 itu. Masuk nih, munafik. Udah sholat, udah. Sholat kau tadi zuhur, iya. Asar, itulah yang belum. Maghrib sholat tadi, maghrib. Sholat aku tadi. Isya, itulah malas sekali kalau udah isya. Itulah malas tadi itu. Orang yang malas dalam sholatnya itu munafik. Jadi tanda orang kafir tidak sholat. Tanda orang munafik sholat tapi malas. Dan orang munafik kata Allah dalam Al-Quran juga berzikir, tapi zikirnya sedikit. Nah, zikir juga tapi sedikit Pak. Perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Perintah Allah kepada orang beriman berzikir banyak. Orang munafik berzikir sedikit. Ayo, kita jangan